Akhirnya di sosmed kita ada yang kena viral sih. Sayang ini bukan punya gua kontennya ya. Sebenarnya ini konten tim kita, cuma di hostin sama Gary gitu ya. Ya nggak cuma Kominfo aja yang bikin viral, kita pun juga bisa di sosmed kita. Lumayan loh di Instagram sini. Ini tuh tiba-tiba telat viralnya dan tiba-tiba naik gitu ya sampai sekarang udah ada 400.000 views. Sedangkan di TikTok ya yang lebih awal untuk viralnya, ini udah hampir mencapai 700.000 views. Ini penonton yang tidak pernah ada di channel-channel kita, bahkan di channel kita sendiri YouTube itu nggak pernah sampai ratusan ribu, tapi ini pertama kali di sosial media kita. Cuman itu ya sesuatu yang hal menarik sih, sesuatu hal yang menarik juga karena memang itu dari segi A sampai Z-nya itu udah kita persiapin banget untuk kontennya. Jadi ya alhamdulillahnya gitu ya viral. Tapi kenapa nih ya netizen tuh konyol gitu loh. Gue sebel banget gitu. Ada beberapa poin yang gue ambil di sini. Cuman di sini gue mau menjelaskan beberapa hal. Terutama ada 6 poin yang gue mau bahas di sini. Udah gue buat di sini. Jadi ya langsung aja. Yang pertama ada satu komentar sebenarnya. Gue lupa banget sih screenshot ya. Tapi ada yang komen kayak begini. Coba bandingin si MacBook ini sama i9 plus RTX 3090. Anjir lah, harganya beda bro, beda. Lo mau bandingin ini nggak bisa. Memang ini pasti bakal jelek gitu. Mau penggunaan game, mau productivity itu yang lebih bagus. Sorry nih kalau suaranya picking ya, maaf aja ya. Tapi ini peruntukannya beda. Ini entry level untuk MacBook. Harusnya dibandingkan dengan laptop productivity-nya dari segi Windows atau segi ya kayaknya orang tuh agak sedikit ini juga ya, julid gitu ya. Kita ngomongin MacBook sama Windows, harusnya ini kan laptop, ini juga OS. Gue sebel di Ger kayak gini-gini gitu loh kayak. Tapi nih kalau misalkan nih kalian ini ngomongin gimana performa gamesnya, sekali lagi memang ya si MacBook ini bukan untuk peruntukan game, tapi gue sangat punya harapan banget karena dari beberapa tahun terakhir ya tentunya saat perubahannya si MacBook ini menggunakan ARM chip ya, M1 Silicon dan sekarang udah ada M2 Silicon, gue rasa si Apple-nya ini udah mulai sih ya mau mencoba di game-gamenya. Dan satu harapan gue, dan gue juga nggak bakalan memiliki ekspektasi tinggi pada si MacBook dan juga Apple-nya ini, gue sih mengharapkan setidaknya untuk bisa bermain game aja, nggak usah memiliki fitur yang gila seperti Windows. Gue rasa ini udah bisa bikin si lini MacBook itu makin keren. Dan gue yakin si Windows pun bakal ketar-ketir. Karena ya udah, dengan performanya si MacBook ini kalau misalnya udah bisa main game ya, seperti si Shadow of Tomb Raider sama yang terakhir itu apa, gue lupa nih gamenya. Itu udah bisa aja, udah lancar, dan dilebarin lagi di jenis gamenya, gue rasa ini bakalan makin ketar-ketir. Cuman itu untuk nantinya. Tapi selanjutnya sih untuk game, ya oke lah. Cuman kayaknya perlu kita bandingin lagi ya, Ger ya. Iya, betul. Dengan laptop 20 jutaan kita. Cuman kalau kita bandingin yang ini, ROG Daily Driver gua, dia itu ada di 30 jutaan. Jadi kayak nggak imbang gitu ya. Pasti dia lebih bagus dong ya. Kita ada laptop 20 jutaan, tapi tunggu aja di short videonya. Tentunya sama si Gary, bukan gua gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih yang bikin gua gendeng lagi. Ini konten kita tuh adalah konten endorsan. Ada beberapa orang, tapi di sini gue udah ambil screenshotnya. Kalau bisa sih di hide aja kok ya. Namanya gak enak gue soalnya kayak ini ngomongnya terlalu marketing bahasa lu. Kasian banget bahasanya kalian tuh kayak endorsannya F gitu ya, kayak F banget gitu ya. Sayang itu kita nggak dapet apa-apa, nggak dapet duit cuy. Kita cuma dipinjemin. Apakah itu disebut endorse gitu ya? Kita minjem doang loh untuk bikin kontennya. Nggak ada sama sekali kita mengharapkan penjualan ya, nggak ada. Kalau dia nggak kejual ya bodo amat gitu hitungannya. Yang penting tuh kita dapat produknya. Sebagai terima kasihnya pun kita ngasih link ya pembelian si MacBook-nya ini di toko yang udah kita afiliasi. Jadi itu technically bukan endorse ya, afiliasi. Semua reviewer pun ada. Mereka itu cari duit tambahan dari afiliasi. Jadi ya gitu ya. Saya bikin video nggak ada duitnya gitu kan. Jadi ya setidaknya dari afiliasi. Jadi kalau kalian beli ya beli aja link dari bawah ini, dari deskripsi. Selalu pantengin di setiap video kita. Kita lanjut lagi ke experience-nya yang mereka-mereka ini pertanyakan. Pertama nih, ada ya macOS itu bagus, suka banget dengan simple dan minimalis ya. Tapi muscle memory selama 10 tahun lebih pemakaiannya itu ya sulit pindah ke OS lain gitu ya. Berlaku juga sama orang udah istilahnya. Ya memang sih, gue dari penggunaan Windows ini saat menggunakan si MacBook PC ya, laptop ya, sorry nih ya. Laptop apa sebutannya ya? Laptop Windows kali ya, laptop Asus gitu ya ke MacBook ini. Memang gue bingung banget, tangan gue nggak biasa kontrol jadi command C, command V. Padahal ada kontrol di situ, kenapa nggak bisa kontrol C lagi gitu kan? Ya itu pembiasaan lagi. Cuman memang bener-bener nggak enak. Tapi memang
Di segi experience yang lainnya seperti touchpad-nya, ya walaupun beberapa kalian komen tuh Windows bagus, ya sebenarnya masih kalah cuy. Ini haptic feedback-nya enak banget gitu. Dan penggunaannya tuh lo nggak usah pakai mouse itu ya enak lah. Kalau gua ya buat personal use pakai touchpad sendiri ya enak, cuman nggak seenak ya pakai si MacBook ini. Tetap kayak gue pengen masih menggunakan mouse lah. Kalau bisa ada mouse aja, gak kayak ini. Dan ada lagi juga ngomongin experience-nya, penggunaan si MacBook ini panas mengingat tidak ada kipasnya. Nggak juga sih, enak banget gitu ya. Nggak kayak ini, nggak kayak Windows lainnya gitu. Gue nggak menjelekkan Asus ya, maksudnya laptop Windows, laptop ya itulah yang bukan non Apple, jadi ya beda lah, harus pakai kipas gitu. Ya ini nggak usah pakai kipas pun nggak panas. Panasnya pun kalau lu bener-bener udah pakein buat kerja yang super berat cuy. Kayak ini gue coba udah buat ngeledar baru mulai panas. Cuman kalau buat ngetik daily use nggak masalah sama sekali. Nah kayak ini aja nih, kayak ngomong satu lagi untuk experience-nya, mungkin si Mac ini bagus, cuman untuk ya menggunakan install sesuatu yang macam-macam di Windows paling enak. Sebenarnya ada plus minus tergantung kalian menggunakannya. Kayak gue di sini beberapa penggunaan software yang gue suka itu mostly ada di si Apple doang, kayak apa sih, kayak Procreate kayak buat desain-desain, terus juga aplikasi-aplikasi yang apa sih managing data gitu, personalization gitu buat bikin notes itu banyak kan dari sini semua. Sedangkan kalau di Windows gue cari alternatifnya itu kurang sama kayak pakai di sini. Setidaknya ada satu Notion aja. Cuma kan di sini ada kayak Craft kayak macam-macam, dan itu pun gampang banget buat lo sinkronisasi ke device Apple lo lagi. Nah, itu yang menariknya. Ya seperti itulah untuk experience-nya. Nah, lanjut. Ada yang nanya juga, kira-kira di MacBook ini bisa software crack nggak sih? Jawabannya bisa. Cuman ya gitu, nggak sesimpel kayak lo pakai si Windows. Ya pertama, penggunaan crack user itu, penggunaan crack software itu nggak sebanyak kayak di Windows ya tentunya. Kayak orang tuh ketika udah beli MacBook kayaknya lebih kayak investasi aja menggunakan software-software resminya, karena biar lebih enak lagi, apalagi di zaman sekarang banyak yang subscription, mending kita subscribe aja, harga lebih murah dan lu bisa dapat update software-nya tuh kayak ya udah terus menerus. Kan kalau dulu lu mesti beli dan lu beli lagi setiap ada pembaruan yang baru gitu, kayak agak ribet gitu. Cuman di sini nggak ada. Nah, tetap bisa lu pakai software, ya pasti banyak plus minusnya juga sama kayak Windows juga. Cuman ya berarti kalau lu pengen beli Mac OS dan mau pakai crack bisa-bisa aja, ada websitenya. Cuman kita tidak menyarankan ya. Nah, ini sama nih kayak tadi game nih, harganya murah cuman 30 juta. Kelebihan lainnya nggak bisa buat main game, kayak tadi ngomongin game. Ya sebenarnya itu dia, itu orang tuh kayak cuman sekedar ini doang, kayak cari kesalahan, kayak lu udah beli Windows mahal-mahal dan lu pasti bakalan mempertahankan apa yang lu udah pilih gitu. Ya lu udah punya Windows, harusnya gue menjelek-jelekan yang lain. Sebenarnya sih nggak boleh kayak gitu. Itu sifat gue dulu tuh. Gue udah punya Windows, ngapain sih Apple jelek bla 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 bla. Tapi setelah gue nyobain, gue akhirnya harus lebih rasional lah ngasih alasan gitu ya, nggak bisa kayak kalian-kalian semua gitu. Nah ini juga nih, oh nih gue DSS nih ada nih, coba dilagain, coba dilagain sama laptop Razer i9 RTX. Udah pasti ketar-ketir, soalnya sama tipis dan ringan, dan baterainya pun oke banget. Oh by the way, MacBook bisa dipakai untuk Unreal Engine 5 nggak? Nah, gue udah screenshot di Talkpad untuk Razer i9 pakai RTX, itu harganya 50 juta anjing. Jauh banget. Nambah 30 jutaan gitu loh. Ya lu kalau mau bandingin, ya lu bandingin sama yang M1 lebih tingginya. Atau enggak M2 nanti kalau rilisnya. Beda cuy, beda sama yang ini. Ini cuma entry level, speknya yang nggak dipakai buat terlalu yang heavy user. Enggak, kalau lu mau bandinginnya jangan bandingin sama Razer dong. Mungkin Razer Book gitu yang nggak ada GPU-nya. Boleh nih sama ini gitu ya, walaupun harga tipis-tipis berbeda gitu loh. Mikir dong gitu. Kadang gue sebel, jadi ini kayak netizen konyol gitu. Kalian ini perlu diedukasi gitu. Mungkin perlu dikasih tahu gimana cara ngasih alasan yang oke gitu ya. Ya nggak apa-apa, gue suka sih. Jadinya gue daripada konten review biasa kan bosan gitu ya, gue pengennya ngeranting gitu, marah-marah gitu. Boleh dong, kalian juga marah-marah ke kita marahin balik dong gitu kan, seperti itu. Nah, lanjut ini ada lagi nih. Dengan harga yang sama kalau dibandingkan dengan Microsoft Surface Book, bagaimana ya? Dari mana Surface Book itu bagus? Tidak ada Surface Book yang bagus, tidak ada. Kecuali lu penggunaan buat Word doang, oke lah. Tapi Surface Book itu tidak ada. Kita punya kenalan toko yang jual Surface Book, tidak terjual sama sekali.
Ya memang pertama pasarnya nggak ada memang, dan juga untuk penggunaan itu bingung gitu ya. Jadi seperti itu guys. Terus juga nih, oh ya ini gue udah SS ini Ger, compare harga sama Windows dengan harga yang sama lah. Ini nggak jelas dengan Windows yang mana. Nah, kalau gue tanya lagi nih, lo mau comparein mana sama si MacBook ini dengan harga yang sekelas deh? Kalau di harga 20 jutaan ada dua jenis nih, lini bisnis dan juga lini gaming. Kalau lo ngomongin yang nggak jelas dengan yang mana ataupun yang nggak adil, ya harusnya MacBook ini dibandingkan dengan lini produktifnya dong ya, bukan lini gamingnya, karena beda gitu ya. Nggak bisa nih kalau lo bandingin si laptop ini dengan laptop 20 jutaan yang udah pakai RTX 30, 50, 30, 60-an, i9, i7 gitu ya. Kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya nggak adil ya. Kayaknya gue bakal bandingin ya melalui si Gary untuk testing si laptop ini dengan laptop 20 jutaan di profesional use ya. Jangan komen lagi lo ya. Nah, lanjut lagi nih. Ini menarik banget nih. Ini ada yang nanya nih, user Windows ketar-ketir, udah pakai ROG belum? Wah, sikat bos, ROG G14 Alan Walker DJ gitu. Senggol bos. Senggol bos gitu ya. Ini jujur aja ini enak banget. Kenapa gue jadi daily driver? Ini karena enak banget ya. Karena dari desainnya juga gue nggak suka yang macam-macam ya. Paling di bagian sini macam-macam. Cuman basically ini nggak terlalu besar dan juga slim juga, buat dipakai harian pun enak. Cuman di antara kalau suruh milih ya, gue bakal milih ini. Cuman ya itu gue pasti bakal mengorbankan game ya, karena di sini bisa main game gitu ya, dan ini pun harganya lebih mahal tentunya gitu. Ya itu sih, ada itu sih. Oh tadi gue udah di skip. Ya seperti itu sih. Sama yang terakhir nih, yang gue mau komenin lagi, unpopular opinion. Di sini nih gue suka nih komen-komennya yang membuat pandangan baru terhadap si MacBook ini. Nih, ada 3 yang jenisnya sama banget ya. Komennya kurang lebih kayak gini. Buat duduk di Starbucks ngopi sambil nonton YouTube, Winda Basudara 1. 2. Orang-orang yang punya MacBook pasti tiba merasa pengen punya tugas harus selesaikan di kafe. 3. Buat dibawa ngopi ke Starbucks. Ini jenis banget, bawa-bawa ke kafe si MacBook ini. Nah, setelah kalian komen ini, sebenarnya ini menarik banget. Kenapa orang demen banget bawa MacBook ke kafe? Selain dia bisa dapat gengsi dan bisa gaya, memang si MacBook itu lebih proper kalau dipakai buat ke tempat luar gitu ya, lebih mobilitas. Pertama baterainya tahan banget. Nggak usah pakai colokan, performanya kenceng gitu ya. Dan dari desainnya tipis, ya gitu. Jadi kayak lu mau pakai keluar pun nggak terlalu worry gitu. Kecuali kalau gue pakai si Zephyrus ini atau enggak ROG ataupun ya brand-brand lain yang mungkin udah punya klaim baterai tahan lama. Ya baterai tahan lama, ya lamanya itu kalau lu nggak ngapa-ngapain cuy. Beda kalau ini lu pakai kerja berat pun masih oke gitu. Ini kenapa si MacBook ini enak banget buat ke kafe. Memang sih. Ya kayak sekarang aja oke lah, untung ada Max Switch-nya untuk laptop gaming gitu ya. Udah ada Optimus juga, jadi lu bisa menggunakan jenis GPU yang lu butuhin kalau keluar kayak gimana gitu ya. Cuman ya gitu, tetap kayak lu mesti stay untuk bawa si power brick-nya. Kalau misalkan tiba-tiba lu keluar lupa ngecas, ya mau gimana? Baterainya bakalan draining cepat banget kan gitu. Dan tentunya untuk saat ini pun laptop Windows ketika nggak dipakai colokin charger ini, itu performanya bakalan turun. Kayak terakhir aja, semalam kita ke acara brand Intel itu menjelaskan Intel Evo aja itu ya yang paling kecilnya di seri U aja kalau nggak dicolok listrik itu performanya paling turun ya 10%-an. Masih belum setara sama ketika dia dicolok listrik cuy. Jadi itu kenapa orang itu pede bawa si MacBook ini ke luar tempat, ke kafe gitu ya. Itu yang menariknya. Ya mungkin ya selain dari gengsi lagi ya. Jadi ini memang laptop untuk portabilitasnya udah mantep banget cuy. Jadi seperti itu sih untuk poin-poin gua yang gua pengen komenin ke kalian. Selagi kita juga lagi agak sedikit duka ya di kantor sini, cuman ya ini suatu penyegaran yang enak lah melihat video kita ini viral ya di sosial media, ya sayangnya bukan di YouTube gitu ya. Tapi ini jadi sesuatu yang menarik buat kita semakin bikin konten untuk bikin kalian marah-marah gitu. Masih banyak aplikasi software-software yang di MacBook baru ini, terutama yang udah pakai chipset ini, si ARM ini, itu belum optimal. Tapi sih gue yakin kalau si MacBook ini tetap bakalan kerjasama sama produsen si softwarenya itu untuk kayak optimalin di MacBooknya. Gak mungkin sih, kayak Unreal Engine aja banyak yang komen gak bisa gitu ya. Gue udah cek lagi, ternyata Unreal Engine tuh udah lagi on progress lah untuk dioptimalin di ARM-nya. Jadi tinggal tunggu aja gimana nantinya pas udah keluar di MacBook ini secara full native ya penggunaan MacBook.
Karena ya gue udah lihat sendiri yang masih pakai Rosetta aja si MacBook di M1 Max itu udah jalan enak ya walaupun Max sih ya. Cuman ya itu udah ada harapan nantinya bakalan ada buat di ini M1 Pro-nya sama di Ultra-nya yang lebih optimal. Gua rasa kalau M1 doang atau enggak M2 doang kayaknya agak kurang deh karena beda penggunaannya. Ini lebih ke ya office use gitu, guys. Jadi mungkin itu aja dulu sih untuk pembahasan gua. Maksud gua lebih ke marah-marahnya gua kepada kalian. Karena kalian sudah marah-marah ke kita. Ada satu komen yang ngatain kita goblok juga, teman. Ya seperti itu tidak apa-apa gitu ya. Karena ketika kalian marah, kita pun akan balik marah ke kalian gitu. Ya setidaknya yang rasional ya gitu ya. Ya kalau kalian mau kasih komentar juga atau mungkin ada poin-poin gua yang salah, silakan aja. Atau mungkin kalau kalian mau kasih tambahan kenapa kalian suka Windows banget, kenapa kalian suka MacBook banget, silahkan komentar aja. Cuman untuk saat ini yang pasti keduanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya tergantung kalian sukanya gimana. Kalau kalian suka masih main game gitu ya of course si MacBook ini bukan untuk kalian gitu. Kalau misalkan kalian cuma pengen kerja dan juga lebih ke konten kreatif yang butuh mobilitas juga, mungkin MacBook ini pilihan buat kalian ya. Si ROG ini sebenarnya nggak jelek loh, gue suka juga. Kenapa gue pakai daily driver? Masa ya laptop jelek gue pakai buat daily driver kan nggak lucu juga cuy gitu ya. Pasti ada kelebihannya ya kayak tadi main game atau enggak beberapa fitur-fiturnya pun enak. Apalagi kalau misalkan kantor lo masih pakai Windows juga. Jadi kalau misalkan buat copy data atau enggak ya saling pairing barengan itu lebih gampang gitu, nggak kayak si MacBook ini. Itulah salah satu kelebihan kekurangannya dari keduanya ini ya seperti itulah. Jadi jangan sungkan juga nih kalau kalian masih mau marah-marah silahkan aja ya. Gue yakin sih videonya ini nggak bakalan seviral yang ada di Instagram ya, tapi ya sih tidak apa-apa. Jadi mungkin aja dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jadi jangan lupa juga buat kalian buat follow semua sosial media kita yang ada di TikTok, Facebook, Instagram, dan Discord. Semua linknya di deskripsi. Atau mungkin kalau kalian mau beli, nyobain masing-masingnya silakan banget. Apalagi kalau kalian kaya, biar bisa pastiin memvalidasi kelebihan ini gimana aja. Oke, dan ya udah sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.